Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin hadirat jamaah Masjid Jami' Al-Musannif yang dirahmati Allah, pagi ini kita akan kembali meneruskan kajian kitab Riyadhul Badi'ah. Kita masih bicara tentang rukun-rukun Islam. Pada minggu yang lalu kita membahas rukun Islam yang ketiga, yaitu menunaikan zakat. Maka pagi ini kita akan masuk rukun Islam yang keempat, yaitu puasa di bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid dharain amin. Radhiyallahu ankum. Qala radhiyallahu anhu. Fa arkanul islami khamsatun. Rukun Islam itu ada 5. An tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadana wa tahujjal baita al harama in istata'ta ilaihi sabila. Yang pertama, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenarnya kecuali Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, melaksanakan sholat. Yang ketiga, membayar zakat. Yang keempat, berpuasa pada bulan Ramadan. Yang kelima, menunaikan haji di Ka'bah jika mampu pergi ke sana. Ya. Baik. Jadi yang keempat, rukun Islam yang keempat, yaitu menunaikan zakat. Mengerjakan puasa pada bulan Ramadan. Pensyariatan zakat dan juga puasa ini berbarengan, Pak, yaitu pada bulan Sya'ban tahun kedua hijrah. Tahun kedua hijrah Nabi, maka disyariatkanlah puasa dan zakat. Waktu di Mekah, kewajiban umat Islam cuma ada satu saja, yaitu menunaikan mengerjakan sholat yang 5 waktu. Kenapa zakat tidak dan puasa tidak? Karena memang pada saat itu umat Islam masih menjadi minoritas. Waktu saat di Mekah, ya, masih menjadi minoritas, sehingga tidak bisa menerapkan hukum Islam atau rukun Islam yang lainnya. Maka ketika sudah sampai ke Madinah, Rasulullah punya kekuasaan, punya daerah teritorial, punya rakyatnya, istilahnya seperti itu. Maka kemudian disyariatkanlah ibadah zakat dan ibadah puasa. Mengenai ibadah puasa, yaitu puasa Ramadan, dalilnya yang disebut oleh Quran adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi ibadah puasa juga ibadah yang telah diwajibkan oleh Allah kepada umat-umat sebelum kita. Tetapi bedanya, kalau kita ini ibadah puasanya sebulan, yaitu pada bulan Ramadan. Sedangkan umat-umat yang sebelum kita ada yang cuma beberapa hari, ada yang sampai 40 hari. Ya, ada yang sampai 40 hari, tetapi umat Nabi Muhammad puasanya hanya pada bulan Ramadan.
Nah, jamaah, kenapa puasa ini juga mesti dilaksanakan atau disyariatkan? Mengenai puasa, setiap umat memang diwajibkan ibadah puasa karena memang kebaikannya ini sangat banyak sekali, terutama untuk kesehatan kita. Kalau dalam bahasa Al-Quran, wa antasumu khairul lakum, ya, puasa itu baik bagimu. Kalau bahasa hadisnya, walaupun hadis ini adalah hadis yang dhaif, tapi dia maknanya sahih. Sumu tasihhu, sumu tasihhu, berpuasalah kamu maka kamu akan sehat. Jadi ibadah puasa adalah ibadah yang mempunyai manfaat baik untuk kita sebagai hamba Allah, tuhrotun, sebagai pembersih, wa takfirun lidzunub, dan juga penggugur dosa-dosa kita. Dan dia merupakan sarana untuk kita memperbaiki keadaan badan kita, jemaah sekalian. Hari ini orang banyak yang mempromosikan yang namanya intermittent fasting, ya. IF, intermittent fasting. Jadi mereka puasa dengan durasi jam tertentu. Puasa artinya puasa kan menahan, ya, dia tidak makan, tetapi tanpa niat memang menahan makan gitu, ya, mengurangi durasi makan. Ada yang 16 puasa, 8 jamnya lagi makan. Ada yang 12 puasa, 12 lagi makan. Begitulah kira-kira. Kenapa mereka mempromosikan itu? Karena mereka merasakan manfaatnya. Sebelum mereka tahu manfaat puasa, Allah sudah fardukan puasa itu. Maka kita harus meyakini semua yang diwajibkan Allah, yang difardukan Allah kepada kita, pasti baik buat kita. Ya, kalau kita tahu mungkin kita lebih mengapresiasi. Kalau kita tidak tahu, yakini bahwa kebaikan itu pasti ada dalam setiap kewajiban yang Allah fardukan, termasuk ibadah puasa. Dalam satu riwayat, ibadah puasa ini bermula pada zamannya Nabi Adam. Ya, pada zamannya Nabi Adam. Dalam satu riwayatnya, ketika Nabi Adam itu melakukan pelanggaran dosa, pelanggaran supaya jangan mendekati pohon, Nabi Adam malah makan. Saya tidak cerita kronologinya itu karena cukup panjang. Nah, setelah Nabi Adam memakan buah itu yang dilarang dengan istrinya, maka keduanya mendapatkan balasan tunai. Badat lahuma sawatuhuma, terbuka aurat keduanya. Wa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah, keduanya merasa malu, auratnya kelihatan, kemudian mereka mengambil daun-daun yang ada di sekeliling surga itu untuk menutupi auratnya. Nah, itu balasan tunai bagi orang yang melakukan pelanggaran. Itu diceritakan oleh Allah dan ada poinnya buat kita. Jadi setiap dosa yang kita lakukan, bukan hanya dosa itu kita akan bawa sampai ke negeri akhirat, di dunia ini juga Allah akan berikan balasan tunainya. Berupa apa? Dicabut nikmat daripada Allah dan diberikan kesulitan dalam kehidupannya. Apa yang terjadi? Nabi Adam diturunkan ke bumi. Ketika di bumi hidupnya susah, nggak seperti di sorga. Nah, ketika itu jamaah sekalian, Nabi Adam berkata kepada Allah, ya Allah, apakah saya bisa untuk kembali ke dalam sorga? Kata Adam gitu. Kata Allah, bisa. Ya Allah, bagaimana caranya? Ajarkan aku. Maka Nabi Adam disuruh puasa, Pak, sebelum itu. Disuruh puasa. Berapa lama? Disuruh puasa 30 hari. Nah, setelah 30 hari
Setelah 30 hari, Nabi Adam siap menerima apa yang menjadi petunjuk kalau mau kembali lagi atau diterima lagi taubatnya. Waktu itu dia merasa mulutnya itu tidak sedap. Mulutnya kurang sedap lah baunya. Ya. Kemudian dia berusaha menghilangkan bau yang tidak sedap itu. Lalu kemudian ternyata Allah tidak suka dengan perbuatan itu. Artinya, mulutmu yang tidak sedap itu aku lebih sukai. Mulutmu yang tidak sedap itu lebih aku sukai. Maka Nabi Adam disuruh puasa lagi 10 hari. Jadi 40 hari jemaah. Makanya kan kalau kita kaitkan dengan hadis Nabi kan, ada sebuah hadis yang menyatakan bahwa bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum dari minyak misik, minyak kasturi, ya kan? La khulufu famis saimi atyabu indallah min rihil miski. Bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada minyak misik. Tuh, ya. Jamaah, ini kan perumpamaan yang menggambarkan sesungguhnya orang yang berpuasa, dia bukan hanya menahan lapar, tapi dia sedang berusaha meraih kembali cinta Allah. Dengan niat ya. Kalau nggak ada niat nggak jadi apa-apa, cuma lapar doang gitu. Manfaat badan iya mungkin kita dapat, tapi cinta nggak dapat. Ketika orang berpuasa, dia melakukan itu, dia rela meninggalkan keinginan yang paling besar dalam hidupnya. Apa itu? Dalam dirinya. Keinginan terbesar kita apa sih Pak? Makan Pak. Makan, minum. Orang kalau nggak makan, perutnya lapar, galak Pak. Iya kan? Orang mungkin nggak punya duit masih bisa sabar, tapi kalau udah nggak punya makan, nggak punya minum, wah itu bahaya tuh. Ya. Makanya jamaah sekalian, ketika dia berhasil mengalahkan keinginan dirinya untuk memenuhi keinginan Allah, ditahan tuh keinginan yang paling besar dia tuh, makan dan minum, ditahan. Oh Allah cinta kepada orang tersebut. Berarti apa? Dia berani mengorbankan. Dia berani mendahulukan keinginan Allah daripada keinginan dirinya sendiri. Itu namanya pengorbanan diri. Ya kan? Maka Allah akan lebih cinta dengan orang yang berani mengorbankan dan menunjukkan perjuangannya untuk meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Waktu kita ibu-ibu mungkin tahu deh, waktu sebelum jadi suami istri, bagaimana perjuangan suaminya dalam usaha mendapatkan ibu. Kan ada yang asalnya nggak demen, tapi lama-lama demen juga. Gara-gara apa? Perjuangannya. Ada yang jalan jauh-jauh, ada yang bantuin ibu, macam-macam deh. Ini orang kok gigih banget ya untuk dapetin saya. Ya udah deh, biar katanya dia nggak cakep nggak apa-apa deh, saya kawinin aja. Ada yang begitu kan? Karena melihat perjuangan. Jadi jamaah, Allah melihat itu. Allah melihat itu. Makanya saya mau tanya sama jamaah, orang yang puasa mulutnya ada yang wangi nggak? Nggak ada. Nggak ada yang wangi. Yeah. Itu proses alami memang, karena perut kita kosong, ya kan? Acid dalam perut kita itu meningkat, karena kan nggak ada makanan yang diolah, ya kan? Nggak ada makanan yang diolah. Maka naiklah bau asam itu naik ke atas, jadinya mulut kita jadi bau, apalagi yang giginya lobang, banyak lobangnya itu lebih bau lagi. Nah jamaah sekalian, ternyata kita sendiri nih kadang-kadang yang mempunyai mulut nggak suka bau mulut kita. Jangan kata orang, kita sendiri nggak mau. Ibu-ibu, bapak-bapak yang katanya sayang sama suaminya, sama istrinya, pernah tidak bicara sama suaminya, wahai istriku, aku cinta kepadamu.
maka hembuskan bau mulutmu. Ketika siang-siang hari puasa tuh ngomong begitu, berani nggak Pak ngomong sama bininya? Aku cinta kepadamu. Buktinya apa Bang? Hembuskan bau mulutmu kepada. Nggak ada yang mau. Tuh. Pasangan kita nggak ada yang mau. Tuh. Tapi Allah menganggap bau mulutnya orang yang berpuasa itu harum. Bahagian tubuh yang paling busuk, ya, bahagian tubuh yang paling tidak disukai ketika orang berpuasa, yaitu apa? Mulut. Itu dicintai oleh Allah, yang busuk saja dicintai, bagaimana yang lainnya? Itu kan gambaran betapa Allah sedang mencintai orang yang melaksanakan puasa karena Allah, bukan karena kepengen macam-macam ya. Ada yang puasa kepengen sehat, itu jangan dijadikan niat utama. Niat utamanya karena Allah, masalah nanti dapat sehat itu bonus. Supaya niat kita benar. Ada yang puasa kepengen kurus, ada nggak Bu kira-kira Bu? Jangan dijadikan sebagai niat utama, niat utamanya karena Allah. Kalau bonusnya kurus, alhamdulillah. Begitu. Ya. Jadi niatnya kudu benar. Ya, itu namanya ibadah puasa. Dan ini sudah diakui oleh umat dari zaman berzaman. Puasa ini adalah pelatihan diri. Apapun agamanya pasti mengenal ibadah ini, ibadah ritual ini, ibadah puasa. Ya, baik. Nah, jamaah sekalian, ibadah puasa ini hanya dilakukan pada bulan Ramadan, tidak ada bulan yang lain. Pada zaman Nabi, sebelum ada pensyariatan puasa Ramadan, Nabi menyuruh sahabat-sahabatnya untuk puasa pada bulan Muharram, yaitu pada hari Ashura. Kenapa? Karena hari Ashura itu banyak peristiwa penting terjadi. Nabi Adam itu dipertemukan dengan Hawa pada 10 Ashura. Nabi Nuh kapalnya berlabuh di Bukit Judi itu pada 10 Muharram. Nabi Musa selamat dari kejaran Fir'aun itu pada 10 Muharram. Banyak Pak peristiwa yang terjadi pada 10 Muharram, maka Nabi menyuruh umatnya pada saat itu, sahabatnya pada saat itu untuk puasa pada 10 Muharram. Sebelum ada pensyariatan puasa Ramadan. Maka ketika sampai ke Madinah, Allah syariatkan ibadah puasa Ramadan. Nabi tidak lagi suruh sahabat-sahabat untuk puasa Muharram, puasa Ashura. Artinya kalau yang mau, yang enggak apa-apa. Begitu. Jadi hukumnya menjadi sunnah. Begitu jamaah. Baik. Itu yang keempat ya, puasa pada bulan Ramadan. Kefarduan kita yang keempat yaitu puasa bulan Ramadan. Yang kelima, wa tahujjal baital harama. Engkau melaksanakan haji ke Baitullah Al-Haram in istata'ta ilaihi sabila. Jika engkau mampu pergi ke sana, ya, mampu pergi ke sana. Baik. Kita cerita tentang haji ya. Ibadat haji itu sudah dimulakan pada zaman Nabi Ibrahim. Ibadat haji sudah dimulakan pada zaman Nabi Ibrahim. Pada zaman itu Nabi Ibrahim disuruh oleh Allah untuk membangun Ka'bah. Bukan membangun sebetulnya, meninggikan Ka'bah. Karena Ka'bah sudah ada jauh sebelum zamannya Nabi Ibrahim. Karena Ka'bah adalah bangunan pertama yang ada di atas muka bumi. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Rumah pertama yang dibangun di atas muka bumi ini adalah Baitullah yang ada di Mekah, atau bahasa dulunya itu Bakkah. Nah, 40 tahun setelah itu dibangunlah Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa. 40 tahun bedanya. Ya. Nah, jamaah sekalian,
pada zaman Nabi Nuh terjadi banjir besar. Banjir besar sehingga menghancurkan bangunan Ka'bah hampir keseluruhannya, hampir ya, bukan semuanya. Runtuhlah Ka'bah itu. Yang tinggal apa? Yang tinggal pondasinya, qawaidnya. Maka Nabi Ibrahim disuruh oleh Allah untuk meninggikan pondasi Ka'bah. Allah katakan dalam Quran, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Ya. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Ka'bah dan dibantu oleh Ismail. Nah, jamaah, kenapa nama Ismail ini disebut belakangan tuh? Nggak disandingkan, nggak direndeng gitu ya. Wa idz kan bisa saja wa idz yarfa'u Ibrahim wa Ismailul qawa'ida minal bait. Tapi enggak, bahasanya bukan begitu. Wa idz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Kenapa Ismail disebut belakangan? Di situ ada makna, Pak. Karena peran Ismail dalam pembangunan Ka'bah itu kecil. Karena waktu itu umurnya masih kecil. Apa yang dibantu oleh Ismail? Ismail cuma ngumpulin batu. Ngumpulin batu untuk dijadikan Ka'bah Baitullah. Ditaruh batu, dicari, dikumpulin. Nah, batu-batu yang ditumpuk-tumpuk itu namanya hijir. Makanya ada istilah hijir Ismail. Disitulah Ismail numpukin batu, Pak. Ya. Kemudian di sekitar Ka'bah itu ada yang namanya makom. Makom siapa ya? Makom Ibrahim. Makom di sini bukan berarti kuburan. Makom itu artinya tempat berdiri. Tempat berdirinya Ibrahim. Jadi batunya itu asalnya, Pak, nggak seperti sekarang nih. Dia deket dengan Ka'bah. Deket, namanya orang lagi bangun. Masa batunya jauh, gimana bangunnya? Kan nggak bisa. Jadi batunya deket dulu, deket di situ. Kan sekarang masih kita bisa lihat, Pak, telapakan kakinya Ibrahim tuh kayak apa. Kelihatan. Nah, di situ dia menggunakan batu tersebut buat pijakan. Ajaibnya batunya itu kayak ada operatornya, Pak. Jadi kalau udah tinggi, batunya tinggi, Pak. Batunya naik. Ada kayak ada liftnya gitu. Tuh, tak pindah ke situ lagi, tergitu lagi. Tuh, jamaah. Tuh, makanya tempat-tempat yang bersejarah dalam pembangunan Ka'bah itu diabadikan. Ada namanya hijir Ismail, ada yang namanya makam Ibrahim, kan begitu. Jadi orang kalau habis tawaf, sholatnya di mana yang afdal? Di belakang makam Ibrahim. Nah, dulu waktu masih dekat Ka'bah, nggak ada masalah. Ketika orang sudah banyak yang tawaf, ya, maka orang kadang-kadang habis tawaf sholatnya di situ, kan ganggu jadinya. Oleh Umar diarahkan untuk dipindahkan, dijauhkan supaya orang nanti sholatnya bisa di situ dan yang tawaf nggak terganggu, gitu. Makanya sampai sekarang seperti itu. Nah, hijir Ismail sekarang ada di mana? Di dalam apa di luar? Di luar. Tapi sebetulnya hijir Ismail itu adalah bahagian daripada Ka'bah. Kenapa jadi kecil? Kenapa jadi di luar? Karena pada zaman Nabi Muhammad waktu itu belum diangkat jadi Rasul. Ka'bah hancur, Pak, karena karena iklim dan cuaca. Ka'bah itu hancur, banyak yang berlubang-lubang gitulah. Akhirnya dibangun oleh orang-orang Quraisy, Nah, mereka itu diilhamkan oleh Allah bangun Ka'bah harus pakai uang yang betul-betul murni baiknya. Jadi mereka tuh sepakat nih, pokoknya nih bangun Ka'bah nih nggak boleh ada harta-harta yang haram. Tahu haram juga, tapi haram makan juga. Harta apa tuh? Uang riba nggak boleh, gitu. Uang riba nggak boleh. Tapi mereka praktek riba juga. Tapi untuk bangun Ka'bah kita nggak mau ya, jangan yang harta yang itu ya.
yang lain aja. Nah, akhirnya ketika di di filter, harta yang terkumpul tuh cuma dikit jadinya. Karena hartanya dikit, maka bangunannya itu nggak bisa dibangun seperti yang asalnya, karena ada kekurangan dana lah gitu, kekurangan dana, makanya plannya dirubah, Pak, plannya dirubah, dikecilin gitu. Karena proyek juga ada biayanya, Pak, zaman dulu juga ada proyek, ada biaya itu. Karena kan ngambil batunya kan lumayan jauh. Nah, akhirnya dikecilin tuh. Jadilah Hijr Ismail jadi seperti di luar. Ya, di luar. Tapi orang kalau misalkan tawaf ngelewatin Hijr Ismail, ke dalamnya itu nggak sah tawafnya karena dia masih dianggap bangunan Ka'bah. Nah, begitu itu ceritanya. Oke. Baik, kita kembali kepada asal mula pensyariatan haji. Pensyariatan haji setelah dibangun oleh Ibrahim dan Ismail, Nabi Ibrahim ya, bukan yang ini. Jadi Nabi Ibrahim sudah bangun, sudah selesai. Allah suruh, wahai Ibrahim, serulah manusia untuk datang berhaji ke sini. Nabi Ibrahim bingung, Pak. Ya Rabb, kaifa ublighun nas wa sauti la yanfazuhum. Wahai Tuhanku, ya Allah, bagaimana caranya saya menyeru manusia sedangkan suara saya ini nggak bisa nyampe kedengaran sama mereka. Bayangin aja, Pak, Mekah kan lembah yang jauh dari pemukiman, nggak ada orang di situ. Lembah atau kalau dalam bahasa Qurannya biwadin ghairi zar'in, lembah yang nggak ada tumbuhan. Jangankan orang, tumbuhan nggak ada yang tumbuh di situ. Saking gersangnya, Pak, zaman itu ya. Ya Allah, gimana saya panggil manusia untuk datang ke sini sedangkan suara saya itu tidak bisa menjangkau mereka. Kata Allah, nadi wa alainal balagh. Kamu seru saja, saya yang nyampein. Diseru, Pak. Nabi Ibrahim patuh. Dia naik ke atas bukit Jabal Abi Qubais. Jabal Abi Qubais itu bukit yang paling tinggi di sekitar situ lah. Yang sekarang ada istana raja, itu namanya Jabal Abi Qubais. Panggil, ya ayyuhan nas, inna rabbakum ittakhadha baitan fahujjuhu. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Tuhan kalian sudah menjadikan ini sebagai rumahnya. Maka datanglah kemari untuk berhaji. Fahujjuhu, haji itu kan artinya qasdul bait. Ya, haji secara bahasa adalah qasdul bait. Kita datang kepada Baitullah, itu haji. Oh, ketika Nabi Ibrahim menyeru, Allah sampaikan seruan itu ke seluruh pelosok bumi. Bahkan dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan itu gunung-gunung yang tadinya pada tinggi-tinggi itu turun, Pak. Gunung-gunung pada turun, pada gunung kempes, Pak, turun begitu. Supaya apa? Supaya suara Nabi Ibrahim itu sampai, nggak ada penghalangnya. Masya Allah. Maka siapa yang bisa pergi haji, itulah orang yang Allah takdirkan seruan itu sampai kepada dia, ataupun orang itu menyahut seruan Allah, seruan Nabi Ibrahim. Maka nggak ada ceritanya orang yang belum bisa pergi haji dia ngomong begini, gue belum dapat panggilan. Lo udah dipanggil tapi lo nggak mau datang. Buktinya apa panggilannya? Itu. Wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Serulah wahai Ibrahim untuk berhaji, maka mereka akan datang kepadamu rijalan, dalam keadaan berjalan kaki, wa ala kulli dhamirin, ataupun naik unta yang kurus-kurus. Oh. Ya'tina min kulli fajjin 'amiq, mereka datang dari tempat-tempat yang jauh-jauh. Jadi nggak ada ceritanya orang nggak pergi haji atau nggak mau pergi haji walhal dia mampu
Dibilang saya belum dapat panggilan. Udah dipanggil tapi ente nggak mau nyaut. Gitu ya. Ataupun memang karena kebencian kita atau penyakit yang sangat buruk di hati kita, Allah nggak mau kita didatengin sama orang tersebut. Ya, ada yang seperti itu ya Mas sekalian. Makanya ketika orang pergi haji ataupun bahkan umroh, panggilan ucapan yang diucapkan oleh orang-orang yang pergi sana apa? Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Apa artinya labbaik? Labbaik, aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku datang kepadamu ya Allah. Kita datang Pak, dipanggil oleh Allah melalui Ibrahim, kita datang. Oh, itu cinta banget Allah sama orang yang mengorbankan hartanya, mengorbankan segala-galanya untuk datang kepada rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Digambarkan dalam Quran tuh yaitu karijalan wa ala kulli dhamirin, mereka akan datang kepadamu dalam keadaan berjalan kaki. Coba itu. Kenapa disebutkan bentuk perjalanannya adalah dengan jalan kaki ataupun naik onta yang kurus-kurus? Itu menggambarkan betapa inginnya mereka datang walaupun nggak punya kendaraan, nggak apa-apa dah gue datang juga jalan kaki ya Allah. Saking susahnya mereka mau datang, dipaksain datang juga. Ataupun mereka punya ontanya krempeng, nggak apa-apa dah, kita pergi aja. Yang penting kita bisa pergi haji. Biar kata susah kita berusaha. Tuh jamaah, itu poinnya tuh. Jadi jangan sampai kita beranggapan haji kan jika mampu, kalau nggak mampu nggak usah. Nih orang banyak yang mengatakan dia belum mampu haji, tapi dia tidak berusaha memampukan dirinya untuk haji. Berselindung di balik perkataan dia belum mampu. Oh, jangan sampai begitu. Kita bukan nggak mampu, tapi kita membuat diri kita nggak mampu. Nah, coba, haji sekarang dapat porsi berapa? 25 juta kan? 25 juta, oke. 25 juta dapat porsi haji. Kita bilang kita nggak mampu, oke. Tapi kita punya motor yang kita cicil, Pak. Ya kan? Kita punya motor yang kita cicil. Berapa bayarnya kita bayar setiap bulan? 500.000 katakan. Berapa tahun lunas? 5 tahun lunas. Kan kira-kira hampir 25 juta itu. 5 tahun kita lunas nyicil motor. Kan yang bener kalau udah selesai nyicil motor gue udah punya nih. Gue mesti nyicil haji 5 tahun nyicil dapat 25 juta. Nyicil motor udah kelar, dia mau nyari motor baru lagi. Nyicil lagi motor yang lain, kapan kelarnya jamaah? Artinya kita emang nggak mau memenuhi panggilan Allah. Kita berselindung di balik perkataan kalau kamu mampu. Tapi kalau kita mau betul-betul bisa kan? Nih yang tahun 2026 ada yang menjadi duta haji nenek-nenek umurnya 70 tahun, orang Madura. Dia kerjanya apa Pak? Kerja serabutan gitu ya, di kebun, di sawah di ladang-ladang. Ngambilin ini tadi, kumpulin tadi kasih ke majikannya dapat upah. Dikumpulin, dia ngumpulin duit hajinya tuh di ember yang udah tua. Dimasukin di situ, sebulan 500.000, kadang 600.000, kadang 700.000 dikumpulin sama dia. Ya Allah, kehidupannya susah dia tuh, rumahnya rombeng, rumahnya rombeng jelek, ya. Tapi dari hasil dia bekerja setiap bulan dia sisihkan 500.000, kadang-kadang lebih, kadang-kadang kurang. Tuh. Akhirnya dia bisa pergi haji. Ketika dicek kesehatannya sehat. Oh, Masya Allah. 70 tahun umurnya. Dia berangkat pergi haji. Tuh dia mampu nggak tuh dia? Mampu. Maka kita nih kadang-kadang banyak alasan. Ya, sehingga kita nggak mau berangkat haji atau berangkat umroh.
Gitu jamaah. Padahal kalau kita mampu nyicil bisa gitu ya. Nah, jamaah sekalian, nanti kita sambung lagi nih, karena sudah mau jam 6 ya. Bapak-bapak mungkin ada yang mau kerja, ada yang mau nganterin anaknya ya. Kita sambung lagi dalam masalah haji nih. Masih ada yang saya pengen omongin, tapi takut waktunya tidak cukup ya. Insya Allah kita sambung lagi masalah haji. Insya Allah pada minggu yang akan datang ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dia mau tanya kira-kira? Iya, Haji. Kita selama sampai sekarang kita mempelajari Islam. Islam. Sepengetahuan kami, kalau namanya itu kalau dilaksanakan batal atau tidak sah, Nah, bagaimana kalau Islam itu ada 5? Kita tidak melaksanakan salah satu berarti tidak sah berislaman kita. Misalnya puasa, haji, kita tidak laksanakan, belum bisa melaksanakan, itu sah tidak? Karena kalau konsep rukun kan kalau tidak dilaksanakan artinya batal. Iya. Itu aja Mas, penjelasannya. Baik. Oke, jadi ada rukun Islam, ada rukun iman ya. Rukun Islam itu ada 5. Maka kalau salah satunya tidak dilaksanakan, kan menurut kita batal tuh. Namanya rukun. Nah, jadi bagaimana tuh penjelasannya? Ada rukun-rukun yang memang kalau kita tinggalkan tidak jadi masalah kalau memang kita belum layak. Apa yang misalnya haji tadi kan? Haji kan kalau yang mampu. Kalau memang dia nggak mampu secara finansial, ya memang nggak mampu lah. Bukan dibuat-buat tidak mampu, maka tidak wajib atasnya. Ataupun apalagi zakat. Zakat itu kan ada ketentuannya, yaitu orang yang mempunyai nisab yang cukup dan sudah dimiliki selama 1 haul, maka dia wajib. Kalau dia nggak punya simpanan, maka dia tidak wajib. Ya, jadi dua rukun ini nggak mutlak harus semuanya nggak, tapi lihat keadaan. Oke, jadi kalau keadaan nggak mampu, berarti dia tetap dianggap muslim walaupun dia tidak melaksanakannya karena ada hambatan. Puasa pun begitu juga sebetulnya. Bagi orang-orang yang tidak mampu puasa, misalkan karena tua atau karena sakit, ya, yang memang dia nggak bisa ganti, nggak bisa qadha, sampai mati dia nggak puasa, nggak bisa ganti puasanya, maka dia tidak dituntut untuk melaksanakan itu karena puasa itu ibadah badaniah, maka bisa diganti dengan fidyah. Oke. Nah, ini yang fleksibel, artinya lihat keadaan. Sedangkan yang 2 lagi, syahadat dan sholat, ini mutlak. Syahadat dan sholat ini mutlak. Mau nggak mau harus ada. Syahadat penting. Sholat juga begitu. Apapun keadaan kita, sholat nggak boleh ditinggalin. Sakit, sehat, pergi, ataupun kita mukim, nggak ada alasan. Sholat tetap sholat. Ini penting nih. Jadi makanya orang kalau nggak sholat itu nggak ada bedanya dengan orang kafir. Ya, orang kalau nggak sholat nggak ada bedanya sama orang kafir. Apa bedanya? Karena sama-sama dia nggak sholat kan? Orang kafir nggak sholat. Apa bedanya? Nah begitu. Nah tetapi rukun-rukun yang tadi itu puasa, kalau dia tinggalkan, ulama fikih mentafsirkan itu. Kalau dia tidak puasa karena mengingkari kewajibannya, maka kufur dia. Batal Islamnya, batal imannya. Kalau mengingkari kekufuran. Tetapi kalau dia tidak puasa karena dia males gitu ya, males. Kalau dalam mazhab Syafi'i dia dianggap orang yang melakukan dosa besar dan orang ini disuruh nanti untuk bertaubat dalam mazhab Syafi'i ya. Kalau dia meninggalkan puasa karena malas, tapi tidak mengingkari kefarduannya, gitu ya. Jadi kalau yang wajib ini 2 Pak. Yang 3 lagi fleksibel melihat keadaan masing-masing. Ya artinya kalau dia tidak melaksanakannya karena memang dia malas atau ya nggak mau ngerjain, dia berdosa besar di sisi Allah. Tidak sempurna Islamnya. Jadi Islam itu kan rukun itu kan seperti tiang-tiang. Jadi kalau salah satu tidak dilaksanakan seperti bangunan yang tidak sempurna.
Bangunan yang tidak sempurna itu rentan roboh. Kalau arsitek itu sudah membuat rencana bangunannya, sipilnya juga sudah buat, ini tiangnya mesti begini, begini, begini. Besarnya segini. Yang satu nggak dilaksanain tuh. Bangun sih bangun juga, tapi rentan roboh. Orang yang biasa ninggalin kewajiban, rentan imannya copot dari dirinya. Tuh begitu kira-kira gambaran. Ya, ya silakan wajib. Keyakinannya itu di antara kamu ada titipan antara orang miskin. Jadi kalau yang dua setengah itu setiap karena saya mengumpulkan saya takut salah jalan. Itu dimana saya untuk saya serahkan itu yang tentang. Ada ketentuannya. Jadi saya akhirnya itu termasuk ya, baik. Zakat profesi atau zakat pendapatan ini adalah produk baru. Produk baru hasil ijtihad para ulama kontemporer. Siapa diantaranya? Syekh Muhammad Al-Ghazali, orang Mesir. Siapa lagi? Syekh Muhammad Yusuf Al-Qaradawi. Beliau mempopulerkan istilah zakat ini. Saya mau cerita sedikit. Kenapa mereka merasa perlu profesi-profesi tertentu itu dibayarkan zakatnya? Karena ada profesi zaman ini yang gajinya itu sangat besar. Sedangkan dalam Islam ada profesi yang dikenakan zakat, yaitu siapa? Petani. Petani itu kan ada zakat pertanian, ya. Sekian berapa wasak keluarkan zakatnya. Petani saja yang seperti itu dikenain zakat. Kalau diairi oleh irigasi 5%, kalau diairi oleh air hujan 10%, itu zakatnya. Petani yang begitu saja ada zakatnya, maka pekerjaan-pekerjaan yang gajinya lebih besar dari pendapatan petani harusnya wajib juga dong, dengan konsep keadilan tuh. Bayangkan Pak, hari ini yang gaji besar siapa? Lawyer, apalagi akuntan publik, apalagi dokter, apalagi sekarang influencer, youtuber itu gaji besar-besar. Ada pekerjaan yang dulu tidak ada zaman Nabi, sekarang ada. Nah, atas dasar itulah kemudian mereka berijtihad, kenain juga dong zakat buat mereka. Ya, ini ijtihad. Tapi prakteknya jadi susah. Karena tidak ada nas yang menjelaskan itu. Walaupun profesi-profesi selain petani itu juga ada pada zaman Nabi. Ya kan, ada yang dagang, ada yang ini, ada yang kerja apa, macam-macam profesi ada. Tapi nggak dikenakan zakatnya. Oh, sekarang kemudian ada profesi, zakat profesi. Nah, makanya nanti pas nentuinnya itu susah. Nisabnya apa? Ada yang pakai nisab emas 85 gram. Jadi gajinya itu dihitung dulu nih. Sebulan berapa, setahun berapa. Kalau dalam setahun gajinya itu kira-kira sudah mencapai 85 gram emas, maka wajib tuh zakatnya setiap bulan kata dia. Ada yang pakai nisab zakat pertanian. Zakat pertanian kan berapa kilogram gitu ya, berapa kilogram dirupahi, dikonversi. Nah, jadinya nggak ada aturan baku. Sedangkan gaji kita kan, ketika kita dapat gaji emang langsung kita ambil, kan ada pengeluaran wajib. Buat makan, buat rumah, buat ini, transport dan lain sebagainya, itu kan dikeluarkan. Nah, dalam aturan zakat profesi itu nggak dihitung, Pak. Makanya agak rentan. Penerapan zakat profesi itu agak rentan. Nggak kokoh. Begitu. Makanya kalau saya lebih cenderung zakat profesi itu tidak wajib. Saya cenderung zakat profesi tidak wajib. Kenapa? Tidak ada aturannya yang secara resmi dalam nas baik
Quran ataupun dalam hadis. Walaupun gaji saya di tazkiyah ada potongan juga gaji zakatnya, Bapak dah biarin hitung-hitung sedekah gitu ya. Nah jadi kalau misalkan nggak wajib, jatuhnya sedekah. Tapi nanti kalau anaknya ngumpulin duit, udah banyak duitnya, nah itu tuh yang wajib, yang dikumpulin banyak-banyak itu tuh yang wajib. Tapi nanti misalkan anaknya ngomong, kan udah mah kemarin bayar, nah itu repot lagi tuh. Jadi kalau misalkan itu tidak dianggap wajib, dia akan jatuh kepada sedekah, dan pastilah sedekah itu pasti akan membawa kebaikan juga buat kita. Ya, baik saya kira itu ya, cukup ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa 'atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir 'alaina wa ardina warda 'anna. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Fatimata wa abiha wa ba'liha wa baniha iftah 'alaina wa 'ala auladina wa talamidzina futuhal 'arifin wa faqina wa yaghfir wa zurna kamal al-ikhlas wa yaqin. Allahumma zidna fahman nabiyyin wa haizal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa maj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.